Ya, sudah ada yang gabung dengan kita di 7474 182. Halo, selamat pagi Imelda. Halo, selamat pagi. Dengan siapa nih? Halo, Ya, halo, dengan siapa Mas? dengan Mas Dimas. Nah, ya, yang Mas Dimas ini yang Kamis kemarin itu. Ya, Oke, silakan Mas Dimas, gimana ceritanya? ya ini ceritanya gini. 2 minggu yang lalu saya itu mau muntah ke Gunung Andong. Jam habis liburan itu saya berangkat. Saya 2 orang. Saya sama teman saya, teman 2 orang itu berangkat sampai di lokasi base camp itu habis asar. Asar itu kita sholat sama teman saya, terus nggak lama kemudian saya muntah. Jadi perjalanan itu pas mau menuju ke pos 2, di belakang saya itu kelihatannya ramai, ada orang-orang pada mau muntah gitu pakai baju hiking anak gunung gitulah. Halo, Mas, suaranya agak putus-putus Mas, bisa cari sinyal yang bagus? halo, Ya, silakan, coba cerita lagi. sampai itu terus yang belakang-belakang itu kayak ada banyak orang yang mau muntah. Ya itu posisi itu di depan, paling depan itu orang-orang yang belakang mau muntah itu. Aku liatin kayak orangnya tuh sampai nggak ngobrol sama teman-temannya apa sebenarnya, itu cuman madep ke bawah, dia tuh jalan santai. Pas itu perasaan itu udah gimana lah gitu, ya aku mikirnya positif aja. Terus aku jalan lagi. Habis jalan itu di perjalanan masih sekitar jam setengah limaan saya istirahat sama teman saya. Terus saya lanjutkan perjalanan lagi. Saya melanjutkan perjalanan lagi. Terus pas sampai saya di tengah hutan, kanan kiri saya itu udah semak-semak. Kanan kiri saya semak-semak. Terus saya itu udah mau mendekati. Halo, halo. Ya, kita ngedengerin Mas, terusin aja. Itu mau mendekati maghrib, itu udah jam setengah 5, jam 6 kurang gitu. Itu udah kedengar suara azan maghrib. Aku sama temanku berhenti dengerin azan maghrib. Setelah azan maghrib selesai, saya dan teman saya itu jalan. Habis jalan enggak, baru berapa langkah dari kanan saya atas itu ada yang lempar pasir. Itu terasa banget di tubuh saya, lempar pasir. Terus saya lihat, loh, ini kok kayak orang yang lempar pasir gitu ya. Terus saya lihatin, kok nggak ada bekasnya. Saya minta tolong teman saya buat ngecek, itu benar-benar tidak ada bekas pasir. Terus teman saya nyalain senter ini ke atas. Itu ada sosok wanita, bajunya putih, lekat kayak bekas tanah merah gitu loh Mas. Tanah merah kuburan. Halo? Ya, kita dengar Mas, terlanjut aja. Halo? Halo? Ya Mas Dimas, lanjut aja ceritanya. Saya bajunya itu letot-letot kayak tanah kuburan, tanah merah gitu loh Mas. Itu rambutnya aku gimbal, kayak nutupin wajahnya gitu. Spontan teman saya kaget, langsung teman saya lari, saya kejar. Pas sudah sampai atas pos perumahan itu, saya tanya teman saya, kenapa tadi kok lari? Dan jelasin ada sampai gitu-gitu. Kira saya gak dia, tapi berhubung teman saya sudah lari, saya gak ikut lari gitu Mas. Saya ikut lari sampai situ. Kita jalan
perasaan saya malah gantian yang nggak enak ini mas. Perasaan saya yang nggak enak, saya ngobrol sama teman saya udah berbeda di sini aja. Akhirnya buat tenda, sudah selesai buat tendanya sekitar jam 8-an lebih sedikit. Jam 8 lebih sedikit itu kita udah dapat mobil. Teman saya tuh entah udah berapa bulan nggak tahu, itu juga saya belum tidur. Itu tenda itu kayak ada yang mukul-mukul gitu loh mas, 3 kali bruk bruk bruk. Terus belakang tenda saya pergi itu ada suara gamelannya sekitar berapa menit gitu, terus hilang. Halo? Ya Mas Dimas, kita masih dengerin kok, tenang aja, silakan. Ada suara gamelan, terus saya keluar saya senterin, itu nggak ada apa-apa. Terus saya udah mau bersahabat, saya mau tidur, itu teman saya malah bangun. Kalau saya bangun ada ngobrol sama saya, tapi saya itu setengah sadar. Itu kepala teman saya tuh kelihatan dari rumah, ada jari itu nunjuk kepala teman saya dari luar tenda itu mas, sampai jarinya tuh kelihatan nggak masuk. Itu teman saya kaget. Berdua kita langsung keluar, saya ngecek bener-bener nggak ada apa-apa. Terus hati gimana caranya saya harus tidur gitu terus, pokoknya udah ketakutan banget itu mas. Ya udah, kita mau turun pun gak berani, kita berani akhirnya langsung tidur di situ. Paginya saya mau lanjut ke puncak gimana gitu, terus saya turun aja itu sama teman saya. Mas Dimas, ini ya saya potong ya. Jadi Mas Dimas posisi lagi di mana nih? Ini posisi saya di rumah. Telepon sendirian? Ayo. Mas Dimas ini lagi telepon sendirian? Gimana? Di sebelah Mas Dimas ada orang nggak? Nggak ada. Saya sendiri. Sendiri ya? Ya. Posisi di kamar ya? Enggak mas, di ruang tengah. Ruang tengah? Ya. Mas Bo tadi mendengarkan sedikit suara nggak? Kayak apa ya? Kayak pintu gitu Iya, kayak pintu terbuka gitu. Makanya saya menanyakan, kamu posisi lagi di mana? Mungkin lagi dekat dengan pintu atau bagaimana gitu. Oke, lanjut lagi Dimas. Setelah itu, ya, kamu masih dengerin aku? Nah, saya Mhm. turun, terus di perjalanan itu saya ketemu. Halo? Ya, di perjalanan ketemu apa Mas? Halo mas, dengar? Ya, kita masih dengar suaranya Mas. Halo? Iya, halo Mas Dimas. Ya, itu di perjalanan saya ketemu penduduk situ, saya tanya-tanya. Yang pertama kali spontan saya tanyakan itu yang wanita itu katanya emang penduduk itu daerah jalur itu penduduknya di situ emang ada di situ. Pos 2 ya. Pos Terus 2. saya tanya-tanya. Halo Mas Dimas, pos 2 ya tadi yang disampaikan ya. Halo? Pos 2 ya, Mas Dimas. Itu udah sampai yang cewek itu atasnya pos 2 mas. Oke. Halo? Ya. Itu yang menampakkan cewek itu di atas pos 2, nggak jauh dari pos 2, sebelum pos Pomahan yang pas saya mendirikan tenda itu. Terus setelah saya tanya-tanya, terus saya tanya lagi ke penduduk itu, Pak kok banyak banget itu yang mau minta pala. Yang saya tanya itu kelahiran, itu kan sudah ada yang nunggu BSM itu mas. Terus yang minta emang siapa sih mas? Pak tanyakan, saya malah gimana gitu mas, malah bingung sendiri.
sama bingung sendiri loh. Bahkan saya kemarin itu ada banyak, oh nggak ada mas. Sampaiannya tuh para mutaknya orang dua hari ini so dari pos dari basecamp itu. Waktu itu langsung saya. Jadi takut banget. bapaknya nggak ngelihat ada serombongan orang selain rombongannya Mas Dimas ya? Iya nggak ada. Itu yang jaga basecamp itu mas. 24 jam yang saya pas sampai saya pulang itu dia yang jaga di basecamp. Terus kok di perjalanan itu ketemu saya tanyain gitu, mas yang dari basecamp banyak banget yang berangkat. Loh enggak mas, yang berangkat dari basecamp cuma sampean berdua toh. Biasanya kemarin ada banyak. Mas Dimas waktu itu cuman berdua ya? Halo? Halo Mas Dimas, dengar Ya. suara saya nggak? Ya dengar. Ya, waktu itu jenengan itu cuma berdua aja atau Iya gimana? berdua. Tapi sengaja memang berdua ya? Biasanya kan kalau naik gunung itu kan lebih dari 2 orang mungkin. Enggak mas, ini cuma berdua aja. Temannya namanya siapa Mas Dimas? Apa? Temannya Mas Dimas namanya? Namanya Alfian. Arfian ya? Iya. Itu cuma berdua itu mas. Setelah saya tanya ternyata nggak ada. Saya ketakutan terus saya lanjutin ke base camp. Langsung saya pulang ke rumah. Saya udah di rumah, teman saya juga udah di rumahnya. Keesokannya itu saya sekolah kan mas. Ketemu teman saya, terus teman saya cerita. Itu katanya di kamarnya, di atapnya itu mas, itu kayak ada orang lari. Ada orang lari, ada orang lari. Ini di rumahnya Arfian ya? Di rumahnya Alfian. Itu dia dengar sama adiknya. Habis orang lari itu ada orang seperti anak kecil mas. Ada orang seperti anak kecil itu. Halo? Ya Mas, langsung aja Mas Dimas, lanjut lagi. Ada anak kecil itu, terus teman saya cerita ke ibunya. Terus ibunya manggil orang pinter gitu mas. Manggil orang pinter. Terus dilihat gitu mas. Terus katanya orang pinter itu teman saya tuh keikutan gitu mas, di ganduli dari gunung itu, ditanyain kamu minta apa gimana gitu. Dia emang harus minta, oh kamu diikutin dari puncak itu sampai rumahnya, terus entah teman saya tuh buang apa gitu. Terus baru kemarin tuh teman saya masih penasaran, emang kamu buang apa, nggak gituin. Dia jawabnya apa emang buang kos kaki gitu mas. Makanya Alasannya apa itu? Alasannya apa dia buang kos kaki? Halo? Alasannya apa waktu dia buang kos Itu kaki? kan kebun mas, basah. Terus buat ngilangin beban. Nggak tahu itu dia pemikirannya jualan, terus dibuang dekat kita ambil tenda itu. Terus ambil terus. Ini terus pas orang penernya udah pulang, itu malamnya di jendelanya itu ada kayak dari dua kayak nyakar gitu mas. Nyakar di jendelanya tuh ada bekasnya kan, jendela kayu gitu mas. Terus ada cakarannya, dia bisa terus dia mau metu cakarannya bilang, padahal dia yakin ada cakarannya. Halo? Ya, terus aja Mas. Halo? Ya Mas Dimas, terus aja. Ada cakarannya itu, terus pas dia mau mandi itu deket kamar mandinya tuh bau wangi gitu loh mas.
wangi dan nyari itu enggak ada apa-apa, terus dia baca Al-Fatihah, katanya baca Al-Fatihah terus baunya udah hilang. Itu aja sih Mas. Tapi Halo? Mas Dimas sendiri sampai rumah nggak ada yang ganggu kan? Saya di rumah ini enggak ada. Oke. Mas Bu mungkin sekarang ini lagi menyelesaikan sketsanya. Tadi Mas Dimas menyebutkan ada sosok penampakan perempuan ya. Bukan begitu Mas Dimas? Halo. Halo Mas, putus. Mas Dimas tadi sempat bilang penampakannya seorang perempuan ya. Iya. Rambutnya panjang, Rambutnya gimbal Mas. gimbal ya. Terurai ke depannya tapi ya. Ya keriting gitu ya. Terus selain itu Mas Dimas juga melihat ada beberapa makhluk-makhluk lain juga ya di sekitar tenda. Iya. Tangan apa gedor-gedor tenda itu sama dari nunjuk-nunjuk di kepala teman saya. Yang jari nunjuk itu kalau dilihat sepintas waktu itu. Apa? Jari yang nunjuk-nunjuk. Iya. Kalau Mas Dimas bisa ngasih tahu kita itu jari anak-anak atau orang dewasa? Tangan kanan. Tangan kanan anak-anak atau orang dewasa? Itu kukunya tuh panjang gitu Mas. Berarti jari orang dewasa ya? Iya. Kukunya panjang, lantip. Itu benar-benar kelihatan masuk sampai dalam tenda itu Mas. Oh berarti tembus gitu? Tembus gitu Mas? Tembus tenda gitu? Ya enggak tembus banget, cuman apa kayak kain gitu Mas. Ketatap kain tapi kelihatan itu dari gitu Mas. Oh begitu, berarti nggak sampai tembus ya? Enggak. Oke, Mas Bu, mungkin sampai di sini mau dikomentari karena udah selesai juga sketsanya. Nun saya sekali ini Mas Dimas nih. Halo Mas Dimas. Halo. Halo? Ya Mas Dimas, nun saya saya sambil menyelesaikan ini sketsa saya. Dan ini di sini saya menggambarkan ada tenda apa yang disebut apa ya, tenda dum ya. Ya. Tenda dum, terus kemudian pada waktu itu di sketsa saya di belakang tenda dum itu ada 3 pohon ya. Satunya agak besar, terus kemudian biasa, terus satunya sedang di sini. Terus kemudian saya gambarkan ada 3 anak kecil di situ. Terus tadi sempat Mas Doni juga menyebutkan ada wanita dengan rambut terurai. Ini nun saya, kalau saya digambar saya tuh keriting nun saya kayak rambut nun saya jenengan kalau lihat wayang orang itu kan rambutnya butoan seperti itu ya. Iya. Enggak seperti itu. Gimbal keriting enggak genah lah saya gitu. Terus kemudian di sini ada 3 anak kecil dengan mungkin tidak seperti ini ya, terkadang kayak ada bulu-bulunya juga nun sewu dengan kuku yang apa ya kayak panjang-panjang, anak kecil tapi kukunya panjang-panjang gitu. Ini nun saya kalau saya di ilustrasi saya seperti itu. Pada saat jenengan mendirikan tenda, Mas. Halo. Halo? Ya, pada saat jenengan mendirikan tenda, Ya. dekat dengan tebing yang batunya keluar nggak, Mas? Iya Mas. Di sebelah kiri kalau kita menghadap ke Punta. Oke. Terus kemudian ada batu di sebelah kiri yang agak mencolok. Terus kemudian itu jalannya agak apa ya? Kalau saya di bayangan saya itu kayak naik sedikit terus kemudian nganan, baru Iya. ngiri lagi turun ya Mas ya. Heeh. Oke.
baru setelah itu terus nun sewu di bayangan saya tuh agak ke kanan sedikit baru kayak semacam apa ya, trap-trapan apa sih ya, kayak kalau saya bilang tuh unda-undaan ya, unda-undaan apa ya, di bayangan saya kayak batu ditoto terus kemudian jadi unda-undaan gitu loh, Mas. Apa sih ya, kayak apa ya, jadinya kayak memang kayak unda-undaan itu apa ya, Mas ya? Ya, tangga. Ya kayak tangga tapi kayak dari batu gitu. Jadi Tangga berpundak gitu ya. ya, jadinya kalau saya bayangkan di situ ada kayak tangga apa, batu ditoto terus kemudian membentuk kayak tangga gitu deh. Iya. Oke. Dan ini nun sewu memang untuk yang ini nun sewu sekali. Ini karena memang gambar saya ini saling berhubungan. Kalau ini yang saya gambar ini saling berhubungan. Jadinya apa yang dilihat panjenengan untuk masalah wanita dengan gimbal ini ada hubungannya dengan 3 anak kecil yang saya gambar di sini nun sewu. Ini kalau menurut saya seperti itu, Mas. Ya, jadinya memang terkesan apakah jadinya kayak ada satu hubungan di sini, Mas. Kalau saya sebut ibu dan anak ya, kalau nun sewu bahasa saya atau bahasa saya sendiri itu ibu dan anak di sini. Dan di tenda dom itu memang ada tiga ya, kalau di bahasa kayak makhluk kecil ya, anak kecil ya gitu. Dan itu sempet nggak nun sewu teman itu keluar untuk nun sewu kencing gitu, Mas, nun sewu? Enggak, Mas. Pada waktu nun sewu setelah mendirikan itu terus keluar terus untuk kencing itu? Enggak. Kalau paginya ya. Gitu ya. Oke. Berarti itu di belakang tenda ya, Mas ya, nun sewu? Ya, sayang banget ya keputus sama Mas Dimas. Itu ceritanya memang penunggu sana ya, Mas ya? Mas Bu? Iya. Ini memang cerita penunggu di sana ya? Iya. Sosok perempuan ini ya? Iya, betul. Dan ini nun sewu antara perempuan ini dan nun sewu anak-anak kecil itu kayak ada hubungan. Kalau saya sebut itu nun sewu hubungan anak dan ibunya gitu. Kalau nun sewu, kalau boleh saya kalau bahasa saya mengatakan seperti itu, Mas. Mas Bu, ini tadi waktu ada salah satu penjaga gunung yang tadi ya sempat bilang ini yang naik cuman berdua aja, tapi Mas Dimas ngelihatnya ada sekerombolan itu ya, sekerombolan bareng-bareng gitu ya. Sekerombolan ini apakah penampakan yang dulunya juga pernah naik gunung gitu atau bagaimana, Mas? Iya, seperti gini, Mas. Sebenarnya memang untuk teman-teman yang sering naik gunung dan sebagainya, memang terkadang gunung itu memberikan suatu kamuflase tersendiri kalau saya bilang seperti itu ya, Mas ya. Dalam arti memang di gunung itu memang kalau saya bilang gunung adalah tempat tinggi yang mana dipakai oleh orang-orang dulu untuk tempat sakral untuk menyatukan diri kepada alam ya, kalau saya sebut seperti itu. Jadinya bisa dikatakan konteksnya kita mendekatkan diri pada Tuhan, seperti itu. Dan ini memang untuk gunung yang tadi diceritakan memang bisa dikatakan banyak hal-hal yang bersifat gaib atau bersifat yang nun sewu supranatural yang memang menyelimuti atau bisa dikatakan cerita yang menyertai di daerah gunung tersebut itu memang sangat kental, Mas, nun sewu. Terutama untuk kisah-kisah mistis atau istilahnya untuk spiritualnya sana memang kental, Mas, nun sewu.